Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, selamat pagi. Shalom. Mantap, masih sukacita. Natal masih terasa. Bagaimana perasaannya kalau hari ini ternyata setelah saya hitung ini adalah hari Minggu terakhir di tahun 2024. Setelah kita melewati, kalau dalam hitungan saya itu melewati 52 minggu ke belakang. Maka hari ini adalah hari Minggu yang terakhir, hari Minggu yang ke-53 hitungannya. Bagaimana perasaannya? Apakah bersukacita? Bersukacita akibat dari Natal kemarin, atau kalau kita lihat perjalanan kita ke belakang, apakah ada sukacita itu? Ada. Tentunya ada ya. Walaupun kalau kita merenungkan kembali, kita melihat ke belakang, karena ini adalah hari Minggu terakhir di tahun 2024. Kalau kita melihat minggu-minggu ke belakang, bahkan di minggu-minggu pertengahan, awal, selalu ada sukacita yang kita rasakan. Tapi ketika kita mendapatkan sukacita itu, selalu ada hal-hal yang mungkin saja tidak menyenangkan terjadi. Tapi pada akhirnya, sebagai orang percaya, kita dituntut dan kita mengimani bahwa apa yang Tuhan rancangkan itu adalah yang paling terbaik. Walaupun kita melewatinya dengan hal yang tidak nyaman atau tidak menyenangkan. Kalau kita bisa berada di hari ini, hari Minggu yang terakhir, maka pada akhirnya sukacita yang sama adalah mengucap syukur kalau terima kasih Tuhan, hari ini saya masih ada sebagaimana saya ada. Dan ketika saya melihat perjalanan saya ke belakang, begitu banyak Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan saya. Jatuh bangun yang saya rasakan pada akhirnya menguatkan saya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Itu bentuk sukacita yang harus kita rasakan hari ini. Tema pembacaan kita adalah nilai dan buah ketekunan yang diambil dari Yakobus. Yang isi dari kitab Yakobus ini banyak menekankan tentang perbuatan dari iman. Kalau Paulus mengatakan engkau akan diselamatkan oleh iman, oleh anugerah keselamatan, tapi Yakobus memperlengkapi dengan menambahkan bahwa engkau akan diselamatkan dengan iman dan perbuatan. Jadi Yakobus menekankan sifat-sifat atau sikap-sikap yang praktis. Bagaimana buah ketekunan, bagaimana kematangan rohani, tahan uji, itu yang mau disampaikan Yakobus. Khususnya di pembacaan kita di pagi hari ini. Bahwa surat Yakobus yang pertama ditujukan secara universal, tidak bersifat satu jemaat saja. Karena kalau kita membaca pembacaan kita di ayat pertama itu alamat suratnya itu jelas di suku-suku atau orang-orang Yahudi yang berada di perantauan, atau orang-orang istilahnya itu Yahudi diaspora, jadi orang-orang diaspora. Kalau saya suku Ambon, mama Manado, lahir di Makassar. Nah itu bingung itu kalau saya dialamatkan itu. Makanya saya seringkali orang tanya orang apa, saya kadang berpikir jati diri saya ini Ambon, marga Ambon, tapi saya lahir dan besar di Makassar. Jadi apakah saya orang Makassar atau saya harus mengambil orang Ambon? Tapi karena saya dibesarkan oleh keluarga Timur, jadi saya harus mengambil. Kalau saya orang tanya orang apa, orang Ambon jati dirinya. Walaupun saya bicaranya pakai bahasa Makassar. Jadi udah bercampur-campur. Sama seperti yang terjadi di pembacaan kita. Yakobus mengalamatkan surat ini kepada jemaat-jemaat yang berada di perantauan. Jadi orang-orang merantau. Sama seperti saya yang merantau, saya dari Makassar ke Salatiga, Jawa Tengah, lalu Tuhan utus ke Pangkal Pinang sebagai seorang pelayan, dan di sisi lain saya sebagai perantau. Makanya hal yang sama juga yang dialamatkan oleh surat ini, bahwa jemaat-jemaat Tuhan yang berada di perantauan, apa yang mau disampaikan? Bahwa dalam Yakobus ini kita harus memahami
bagaimana Yakobus melihat penekanan tentang perbuatan-perbuatan hal-hal yang baik. Harus juga memahami Yakobus yang mana yang dipakai Tuhan dalam pembacaan kita saat ini. Kalau kita mengenal dan membaca keseluruhan perikop, kalau saya cari di pembacaan ini untuk mencari tahu siapa Yakobus yang mana itu agak-agak membingungkan, tapi terbantu. Dalam Alkitab ada 5 Yakobus. Yang pertama, Yakobus anak Zebedeus, adik Yohanes, murid Tuhan Yesus. Yang kedua ada Yakobus anak Alfeus, sama murid Tuhan Yesus. Yang ketiga Yakobus ayah Yudas, dan yang keempat Yakobus saudara Yesus. Jadi ada banyak Yakobus sebenarnya. Tapi dalam pembacaan kita saat ini, Yakobus yang mau dipakai oleh Allah dalam penulisan surat ini adalah Yakobus saudara Yesus yang terakhir itu, yang digambarkan sebagai pemimpin dalam jemaat mula-mula di Yerusalem. Jadi harus memahami bahwa kadangkala kita mengambil pemikiran yang keliru tentang Yakobus yang mana. Tapi karena terberkati oleh kebenaran firman Tuhan, makanya dalam kita bukan hanya membaca dan merenungkan, tetapi juga menggali informasi tentang kebenaran firman Tuhan. Apa yang disampaikan dalam ayat ini, ya, ke-12 suku di perantauan merujuk pada orang-orang Yahudi yang tinggal di luar area, ya, di luar area tanah-tanah perjanjian yang dikenal dengan istilah diaspora tadi. Lalu apa pesan yang mau disampaikan? Ayat 2. Penulis memberikan gambaran bahwa menjadi orang Kristen itu tidak akan mudah, tidak akan adem ayem, ya, istilahnya. Karena pembahasan dalam Yakobus ini ada 2 sisi. Melihat kehidupan sebagai ujian, ayat 2, dan melihat kehidupan sebagai cobaan. 2 kata yang mungkin mirip, ya, tapi ternyata setelah saya cari tahu ini agak berbeda ternyata. Tapi kesamaannya adalah sama-sama menumbuhkan iman kita dalam kedewasaan. Menjadi orang Kristen tidak akan mudah dan adem ayem. Nah, ketika jatuh dalam percobaan, kadangkala kita langsung terpuruk. Tapi anehnya di ayat 2 ini dia bilang, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam pencobaan. Bagaimana caranya kita mau membayangkan kalau kita menghadapi masalah atau pergumulan yang sedang kita rasakan, Bapak Ibu dan saya saat ini, kita disuruh untuk berbahagia. Apa enggak gila kita, ya? Untuk ketika menghadapi masalah, ada cobaan datang, aduh, token belum isi, listrik mati, ya udah kita senang-senang saja, ketawa-ketawa, ya. Ternyata pemahamannya hal itu yang keliru. Pemahaman yang diberikan berbahagia ini maksudnya adalah karena ketika pencobaan datang, ujian yang itu datang, kita berbahagia karena kita tahu pada akhirnya segala sesuatu yang terjadi akan selalu mendatangkan kebaikan. Makna berbahagia ternyata itu bukan di awal, tapi di akhir. Jadi ketika masalah datang, ya tentu saja kita mengalami perasaan yang sedih dan hal-hal yang membuat kita tertekan. Tetapi berbahagia di sini adalah pada akhirnya kita akan berbahagia. Jadi makna sukacita berbahagia adalah kesempatan untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu yang mau dikatakan Yakobus di ayat 2. Ketika hal-hal yang tidak menyenangkan itu yang mencobai engkau, maka berbahagialah, karena itu adalah kesempatan engkau akan menjumpai Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan peirasmos, atau mengalami Tuhan. Jadi kadang-kala mengalami Tuhan bukan di saat kita berbahagia, bukan di saat kita sedang di atas, tapi kadang-kala saat kita terpuruk dalam hal-hal yang tidak menyenangkan, baru kita mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan menandakan
adalah iman kita yang sejati itu keluar. Jadi bukan iman yang setengah-setengah, yang hanya mau dikatakan, oh orang Kristen ya memang seperti ini. Tapi ketika masalah datang, orang Kristen tidak cari jalan pintas, tapi tetap mengimani bahwa apa yang Tuhan perbuat saat ini, itu adalah jalan yang saya mau ikuti. Cobaan dan ujian. Kalau saya mencari, ternyata secara definisi yang luas, cobaan itu katanya itu berasal dari iblis atau secara manusia itu sendiri. Tapi ujian itu dari Tuhan. Cobaan iman, ujian iman. Jadi ada dua. Tapi sama-sama mau untuk meneguhkan iman kita. Makanya judulnya dan temanya ini diambil adalah buah ketekunan. Ketika iman itu diuji, maka akan menghasilkan ketekunan itu. Nah, cobaan ya, itu cobaan mengeluarkan kelemahan kita, terekspos kelemahan kita yang menghancurkan kita sendiri. Tapi kalau ujian sama mengeluarkan kelemahan kita, tapi ujian itu lebih kepada membuat kita lebih baik. Jadi memang kelemahan kita terekspos, kita takut, kita khawatir. Tapi itu adalah bagian untuk membuat kita lebih baik karena kita bermitra dengan Tuhan. Itu makna tentang ujian. Jadi hati-hati dalam ketika melihat segala sesuatu, oh ini adalah cobaan, oh ini adalah ujian. Maka setelah selesai ibadah ini, ketika menghadapi segala sesuatu, tanamkan bahwa apapun yang jadi permasalahan hidupku, ini adalah ujian. Hindari kata cobaan. Karena cobaan akan menghancurkan engkau, tapi ujian akan membuat engkau naik level, akan membuat kita lebih kuat dan lebih baik. Maka ayat yang ketiga, ujian terhadap iman akan terus diberikan sebagai bagian dari pertumbuhan, ya, pertumbuhan dan pembuktian apakah kita ini sungguh-sungguh orang Kristen yang tadi, yang tidak hanya ingin mudahnya saja, yang adem ayamnya saja. Tapi ketika diberikan cobaan atau hal-hal yang menjadi permasalahan kehidupan, kita tidak lari, kita tetap kuat. Makanya ketika ujian datang akan menghasilkan ketekunan. Hupomone, ya, dalam bahasa Yunani. Hupomone itu mengartikan bahwa buah dari kesabaran dan ketekunan. Jadi menanggung itu segala beban penderitaan. Kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi, hal-hal yang membuat kita gelisah, yang mau dikatakan oleh Yakobus adalah bersabarlah dan bertekunlah. Ya. Jadi hal-hal yang tidak mengenakan itu adalah bagian dari ujian. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, itu adalah ujian. Ujian untuk apa? Untuk meneguhkan iman. Karena ketika iman sudah diteguhkan, buah dan ketekunan seperti tema saat ini, ketika kita bertekun lagi, maka ketika ada permasalahan yang datang, kita sudah tahu harus bagaimana. Karena sudah diuji. Ya. Makanya itu tidak ada cobaan matematika. Yang ada ya ujian matematika, ujian bahasa Indonesia, atau yang guru-guru, ujian mata pelajaran yang lainnya. Tidak ada kata cobaan, cobaan matematika, cobaan fisika, tidak ada. Karena ujian, ketika kita dalam situasi ujian, nomor 1 sampai 10, kita salah di nomor 2, nomor 3, berarti kita remedial. Ada hal yang kita tidak pelajari di itu. Dan ketika ujian itu datang lagi, kita sudah belajar, maka kita mendapatkan yang terbaik, hasil yang terbaik. Itu makna ujian. Jadi tidak ada cobaan nasional, ya, kayak waktu itu sebelum ada ujian nasional, ya, tidak ada kata cobaan nasional. Kalau cobaan nasional, orang satu nasional itu merasakan cobaan, kasihan. Jadi makanya maknanya itu
selalu beranggapan ujian, ya, sama seperti pendidikan. Makanya saya selalu bilang kalau ketika kita menghadapi atau menjalani kehidupan ini, pakai ini sebagai sekolah kehidupan. Ya. Kita hidup saat ini adalah bagian dari sekolah kehidupan. Ada jatuh bangun, ada remedial yang kita rasakan. Dan pada akhirnya, kalau dalam 2 Korintus bilang, aku telah menyelesaikan pertandingan iman yang baik, itulah adalah bentuk sekolah itu, pertandingan itu. Makanya ketika menyelesaikan segala sesuatu, ya, ketekunan dan iman itu diperadabkan, dan seharusnya sudah kita katakan bahwa apa yang Tuhan perbuat pasti selalu terbaik. Kalau ujian terhadap iman yang kita rasakan saat ini, yakin dan percayalah, ini adalah bagian dari pelajaran yang mau Tuhan berikan. Maka ketika kita menghadapi ujian yang lainnya, kita sudah tahu, karena kita sudah belajar sebelumnya. Makanya seperti yang tadi saya bilang, tidak ada cobaan matematika, tidak ada cobaan nasional, tapi adanya ujian, dan ujian. Makanya Tuhan ingin setiap orang percaya menjadi matang. Kalau Yakobus bilang, matang secara apa? Secara rohani, tidak hanya secara fisik. Ya, orang tua memperhatikan anak-anaknya bertumbuh, itu adalah bentuk anugerah Tuhan. Tapi itu secara fisik. Bagaimanakah secara rohaninya? Ya, ketika minggu Natal kedua, sakramen baptisan yang kedua, kalau saya flashback waktu saya kecil, waktu saya juga dibawa dibaptis bersama dengan kedua orang tua saya dan para saksi, saya selalu membayangkan sampai sekarang, bahkan kalau para mama serani itu, papa serani, kalau orang timur bilang mama baptis, papa baptis, ya, saksi, itu hanya memperhatikan bagian dari fisik saja. Kalau orang tua saya bilang, coba minta sama papa serani dulu, mama serani dulu. Tapi papa serani dan mama serani ini tidak pernah memperhatikan iman saya, tidak pernah memperhatikan pertumbuhan iman ini. Itu tanggung jawab sebagai saksi itu, saksi baptis, mama serani dan papa serani. Bukan hanya diberikan barang ketika Natal, ulang tahun, dan lain sebagainya, tapi pertumbuhan iman itu yang terjadi. Makanya dari kecil, sedari dini, para orang-orang tua diajarkan untuk selalu bertekun, selalu untuk merasakan atau menghadirkan hadirat Tuhan dalam keimanan anak-anak. Makanya dalam budaya timur, hari Sabtu itu yang saya juga sampai sekarang masih rasakan, itu ada namanya kunci usbu. Ya. Kunci usbu itu waktu saya cari tahu dengan papa saya, kunci usbu itu kunci minggu. Usbu itu minggu. Jadi Sabtu malam kita berdoa, setiap Sabtu malam kita berdoa. Jadi tidak ada waktunya kita malam minggu. Jadi setiap Sabtu malam kita berdoa, itu kunci usbu. Jadi berdoa untuk memulai pekan yang baru. Dan itu yang diajarkan setiap minggunya, yang berlaku sampai sekarang. Jadi ketekunan dan hal-hal untuk kita belajar dari iman itu tidak akan pernah berhenti. Makanya dinamakan sekolah kehidupan. Pendidikan itu, kalau pendidikan yang kita rasakan kan S2, S3, S4, S5, banyak. Tapi sekolah kehidupan itu sampai kita pada akhirnya berakhir gitu loh, di jalan Koba. Nah, itu ada pekuburan GPIB. Nah, itu orang-orang yang tidak punya masalah itu di situ semua. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau punya masalah, ya janganlah cari-cari ke situ. Ada di situ, tapi sudah full katanya. Jadi sudah tidak bisa. Nah, itu ujian terhadap iman, cobaan. Tapi apakah setiap orang percaya yang secara dewasa, bukan hanya secara dewasa fisik, tapi juga secara dewasa rohani, ya. Jadi bukan hanya yang dibangun iman, tapi ternyata Yakobus menekankan tentang perubahan karakter, ya. Jadi iman itu karena dia ini sifatnya praktis,
Jadi perbuatan itu adalah hal yang penting. Iman dan perbuatan yang ditekankan Yakobus. Bahwa dalam apapun yang engkau yakini dan engkau imani, lakukan itu dalam perjalanan kehidupanmu. Kalau kita dituntut dan kita mengimani bahwa hal-hal baik harus kita kerjakan, maka lakukanlah itu. Itu adalah tanggung jawab sebagai orang percaya. Itu adalah bentuk hal-hal yang mau diberikan dari apa pembacaan kita saat ini. Maka dari 4 ayat ini untuk menapaki tahun yang baru yang akan beberapa hari lagi kita rasakan dan lewati, maka penting untuk melihat bahwa pembacaan ini menjadi hal yang membawa sesuatu bagi iman kita. Kita tidak tahu tahun 2025 seperti apa. Sama seperti hari Minggu terakhir di tahun 2019. Tidak akan ada yang tahu 2020 seperti apa. Ternyata COVID. Ternyata hal-hal yang tidak menyenangkan itu terjadi. Yang membuat kita jatuh. Tapi syukur dan puji Tuhan kalau pada hari ini kita dapat duduk beribadah, kita dapat bangun pagi di hari Minggu terakhir. Kalau kita melihat hari Minggu terakhir 2019, kita merasakan anugerah Tuhan yang sama, tidak berubah. Maka ketika apa yang menjadi pelajaran dari nilai dan buah ketekunan saat ini, yang saya mau katakan adalah melangkah dengan iman, menapaki tahun yang baru, melangkah dengan perbuatan. Makanya seringkali itu orang kalau mau menyambut tahun baru, itu dia sudah buat resolusinya. Tahun 2025 saya akan turunkan berat badan. Nah, itu saya. Karena saya baru masuk 2 bulan, sudah naik berat badan. Jadi resolusi saya tahun depan adalah turunkan berat badan. Itu kan hanya resolusi, bukan perbuatannya. Ya, itu baru tulisan itu, belum niatnya. Kalau tulisan dan niat sudah dilakukan, maka itulah iman dan perbuatan itu. Saya mengimani bahwa tahun depan saya akan turun berat badan, tapi kalau tidak ada perbuatan di olahraga ya sama saja. Sama seperti resolusi-resolusi yang kita mungkin tuliskan, harapan untuk tahun yang akan baru. Kalau tidak kita lakukan, kalau tidak kita doakan, maka itu hanyalah tulisan saja. Tidak ada upgrade, ya, tidak ada hal-hal yang mau di-upgrade. Makanya banyak orang melihat pencobaan atau ujian sebagai sesuatu yang buruk dan harus dihindari. Kita belajar dari pembacaan kita saat ini adalah pencobaan atau ujian, ya. Kita harus selalu bilang bahwa segala sesuatu adalah ujian yang mendatangkan ketekunan terhadap iman kita. Seperti di ayat 2, kebahagiaan. Jadi selalu berakhir bahagia, tidak pernah tidak. Dalam hal yang enak, tidak enak, nyaman, tidak nyaman, akhirnya selalu bahagia pasti. Makanya ada istilah God is good all the time. Tapi kalau dibalik, all the time God is good. Itu kalimat yang sederhana tapi maknanya dalam. Setiap waktu Tuhan itu baik dan Tuhan baik setiap waktu. Ya. Setiap apapun yang kita rasakan dan terjadi, Tuhan itu baik. Kedukaan yang engkau rasakan di tahun ini, Tuhan tetap baik. Perasaan-perasaan yang menyenangkan, kenaikan-kenaikan pangkat, jabatan, dan rasa kebahagiaan yang lainnya, Tuhan tetap baik. Makanya nilai dan buah ketekunan yang mau kita pelajari saat ini adalah belajar untuk bersuka cita ketika menghadapi kesulitan. Karena ketika hal itu datang, maka kita bersuka cita, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka ketika permasalahan yang terjadi, selalu tanya,
bukan tanya tentang Tuhan di mana engkau, tapi tanya dalam permasalahan yang terjadi, Tuhan mau apa? Pelajaran apa dari saya untuk menghadapi proses ini, menghadapi sekolah kehidupan ini. Lalu kesabaran dan ketekunan, hupomone yang tadi, ya, itu menghasilkan karakter yang tangguh dan kuat. Kita sudah tahu kalau ada sesuatu terjadi, kita sudah tahu bahwa tidak mungkin itu menjatuhkan kita, tapi itu adalah bagian dari rancangan Allah untuk mau memberikan kita yang terbaik. Terakhir, saya tutup dengan sebuah cerita sajak. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengarkan sajak ini. Sajak ini judulnya dua pasang jejak kaki di pantai. Mungkin ada yang tahu. Ceritanya begini. Semalam aku bermimpi sedang berjalan-jalan menyisir sepanjang pantai bersama Tuhan. Di cakrawala langit yang indah terbentang seluruh adegan kehidupanku. Pada setiap adegan aku melihat dua sepasang jejak kaki. Yang pertama sepasang adalah milikku dan yang sepasang lainnya adalah milik Tuhan. Aku memperhatikan bahwa berkali-kali sepanjang hidupku, terutama pada saat paling gawat dan mencekam, hanya terdapat sepasang jejak kaki saja. Sudah bukan dua jejak kaki, hanya sepasang. Aku sadar bahwa ini terjadi justru saat hidupku berada pada saat yang paling menyedihkan. Hal ini membuat aku benar-benar sangat kecewa dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau? Engkau mengatakan bila aku berjalan bersama aku sepanjang jalan hidupku, namun aku memperhatikan pada saat-saat terpuruk, aku hanya menemukan sepasang jejak kakiku. Aku tidak mengerti mengapa pada saat waktu aku sangat membutuhkan Engkau justru meninggalkan aku. Lalu apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan menjawab dengan lembut, anakku, engkau sangat berharga di mataku. Aku sangat mengasihi engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Pada waktu engkau dalam bahaya, pada waktu engkau dalam hal-hal yang tidak menyenangkan itu, engkau hanya melihat sepasang jejak kaki saja. Aku mau katakan kepada engkau, karena pada waktu itu aku yang menggendong engkau. Ya, sepasang jejak kaki. Makanya yang saya mau katakan adalah selamat menapaki perjalanan kehidupan. Di tahun yang akan baru, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa Ia begitu setia menggendong Bapak Ibu dan saya. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Makanya di tahun yang baru, semoga harapan untuk kita semakin melihat pertolongan dan tangan Tuhan itu nyata. Bahwa sepasang jejak kaki itu adalah sepasang jejak kaki Tuhan. Dan kita digendong oleh Tuhan. Maka hal yang sama saya mau tekankan adalah menapaki tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan, adalah tahun di mana Tuhan akan menopang kehidupan Bapak Ibu Saudara, anak-anak, dan saya. Tuhan Yesus menyertai.